perang kampung di sekolahan sama anak kampung Jawa. Lah, lewat lolos, nggak taunya Rina udah ketangkep. buset. Dioyak-oyak, disambitin semua, kaca pecah semua. Ini udah nggak bisa ngomong di sini, dada udah ketekan depan belakang. Aduh, Alhamdulillahirabbil alamin. selepas abang habis dibancakin tadi tuh bang dengan budut bang. Kan yang pasti kan anak-anak udah pada tahu nih heboh nih. Ada nggak tuh bang rencana buat ngebalikin budut lagi tuh bang? Balikin budut lagi. Yang sampai memang abang bilang nih gue balas dendam nih. Siangnya kalau nggak salah kita nyari acak-acak nabang. Nyari anak 82 nabang. Tapi ketemu? Nggak ada. Siang pun kita yang nggak tahu nggak papasan atau apa, kita selalu Udah ngilang lah. Udah ini nggak ada mereka. Nggak ketemu. Kalau nggak salah malah ketemunya Ipi. Ketemunya sama anak Ipi. Ipi kan nyolotin dia tuh. Ipi nyolotin. Kita lewat belakang dulu Blangdir. Emang kalau siang kita jarang lewat depan, jarang banget. Kita emang lewat belakang, terus larinya kita nongkrong di Tenabang deh tuh. Kalau nggak Tenabang ya di Berantas nongkrongan anak strong deh tuh dulu. Sama anak Ipi pas ketemu bagaimana? Apa? Ya udah, acak-acak kita gila-gilaan deh. Artinya gara-gara tadi tuh ya. Iya. Itu budut masih suka warawiri buat ngerayain HUT-nya apa udah nggak pernah lagi abang terlintas lewat di Tenabang? Masih kejadian waktu kelas 2 juga pernah kejadian itu. Ada sih, aneh udah nggak terlalu ngotot banget, cuman emang jaga tuh. Ada satu orang emang dari anak SMP aneh juga kan, itu anak Selon. Siapa itu bang? Cuman anak budut dari anak budutnya? Oh enggak, anak. Oh dari anak Jawa. Anak strong ada itu. Emang dia dari SMP juga orang gila. Namanya Ratman. Oh. Itu Bang Ratman, salam silaturahmi nih. Itu dia orang gila juga dia. Dari abis pas aneh kelas 2 emang kelas 1-nya itu power banget sih. Makin Iya, power banget makanya. Iya. Power banget dari si Ratman tuh sampai nahan budut, sampai ada aneh juga, rame juga anak strong. Sampai nyemplung dia ke selokan BI. Anak mananya nih? Anak si Ratman nih. Oh. Jebur sampai itu ya, akhirnya kita balikin. Dia udah ngenain berapa orang itu di pas kejadian itu, dibawa tarik tuh anak budutnya yang udah kena sama dia. Nggak tahu tiba-tiba dia nyemplung. Si Rahman ini lagi ngapain penyebur gitu? minggir apa nggak tahu dia nyebur. Iya nyebur ya, kita kaget juga. Wah, Ratman nyebur. Akhirnya kita kelas 2 kelas 3 yang ngebalikin. Cuman emang tuh anak dari situ, dari zamannya dia itu udah jarang kalah. Artinya tongkat estafet udah bisa udah. Emang dari pas aneh kelas turun ke kelas 1 yang baru tuh udah satu, emang masanya juga banyak. Oh, nambah banyak. Di anak 2002 tuh banyak, strongnya banyak. Budutnya malah makin kendor. Entah memang dia lari ke basis lain dari nabangnya, entah emang dia dikit masanya juga nggak tahu juga, nggak tahu. Yang sering malah kita tuh ribut ya bonjar dah. Malah mah bonjar terus banyakan bonjar. Tapi bonjar nabangnya mah nggak ini. Itu yang maaf aja ya. Yang masih inget ya di zaman aneh itu, aneh kalau lewat dari Masjid Anur tuh bonjar penuh pun. Aneh kelas 2 ya, kelas 3 itu kalau lewat bonjar penuh, nggak kita bantai. Malah agak dibantai. Nggak kita bantai. Datang anak kelas 1 deh datengin bonjar, minta duit. Lah, dikolekin aja begitu, Bang. Bagaimana itu? Itu memang full atau beberapa bonjar nabang doang? Tapi banyak. Cuman emang mungkin karena mereka takut entah kenapa, itu banyak kan kampungan aneh semua juga. Kebanyakan ya masih kenal gitu ya. Kenal. Ya lu mau gua nggak bantai ya? Udah. Iya. Jatah. Iya, jangan tiap pagi. Tiap pagi begitu ini. Saku bertambah artinya tuh. Dia bilang dulu mah sekolah nggak pernah bawa duit, pulang bawa barang banyak. Malah begitu. Jagar gitu. Ya, aduh. Tadi abang bilang abang udah sempet tuh
ngisi badan deh itu Iya. ya. Artinya udah full power Iya. deh. Itu bagaimana yang abang rasa perbedaannya setelah sebelum diisi dan abang diisi, Bang? Tetap aja sih, buat rasa was-was tetap ada. Enggak, artinya kalau secara pribadi abang ngerasa lebih Enggak. percaya diri apa Enggak. bagaimana? Yang penting ya dibilang jangan sombong aja. Jangan sombong. Tapi pernah ada kejadian Bang, abang ngebuktiin ilmu abang tuh. Dan memang nggak kenapa-napa. Viral di Monas, berhentiin patas. Di Monas berhenti atas. Iya, Gimana tuh, Bang? alhamdulillah itu berhentiin patas, ada anak DKI apa ditabrak kan. Abang ditabrak lagi. Iya. Buset. Gua lari nggak kenceng sih, tapi kan lumayan. Betul. Patas. Ya lari sekitar 20 kiloan lah, 20 km per jam lah. Nggak kenceng. Mental juga. Mental ya alhamdulillah ya. Pegel-pegel aja sih di situ. Terus kedua kejadian di Ciputat. Di Ciputat. Gitu. Itu Ciputat. apa tuh? Dalam rangka apa tuh? Ngadu bola tuh yang aneh inget. Ngadu bola anak Blok M ngundang. Ngajak aneh emang sering, pokoknya ngalongnya sih sering ke Blok M deh kalau siang. Ke Blok M kita ke Nipam. Negeri 1 Pamulang. Sekalian main bola, sekalian nyari cewek deh dulu. Nah, akhirnya Pulangnya kita rame ketemu kapal itu di pasar Ciputat gitu. nah, kapal nih. Ya itu dia sempat bacok-bacokan aja. Masa, Bang? Sama dia juga tekbal ya sama. Wah, dia anjing. Ilmu ketemu ilmu. Iya, cuman kan di pas Ciputat tuh banyak anak kampung. Ya kita mundur deh, mundur. Tapi udah sempet dulu itu kelas 2 ya, udah kelas 2 di Ciputat. Itu ada anak Blok M 1 ya kita udah bacokin anak kapal juga itu. Astagfirullah. Udah ngenain. Artinya ada korban juga Ada tuh, anak korban. kapal tuh. Ada korban. Niatnya main bola. Main bola kita ngadu. Enggak, udah pulang, mau arah pulang. Tapi memang bawa BR. Bawa semua Wah, kita. iya. Kemana juga pasti pada bawa. Pasti pada bawa. Pada bawa semua. Lah kok abang bisa bilang sama-sama punya ilmu ketika ngadu BR gitu? Emang yang abang lihat bagaimana? Ya entah dia emang salon ya emang udah ngenain tangannya tetap dia nggak ngeliat darah atau emang bener dia tekbal juga. Ya ini tangkis-tangkisan aja. Iya begitu. Wede. Udah lebih berlapis tuh Bang anjing. Jangan deh. Jangan lagi deh. Pokoknya jangan lagi dah ya. Iya. Kejadian kayak gini nih. Nah Bang, saya mau nanya nih Bang. Ini obrolan bersama Bang Anung seru-seru tegang juga nih Bang. Sebenarnya fungsi tekbal buat pelajar pada saat itu bermanfaat nggak sih Bang buat abang? Menurut abang deh versi Bang Anung deh. Ya kalau orang anak-anak yang udah paham itu sebenarnya nggak ada fungsinya. Fungsinya kita ya belajar. Iya Bang. Tujuannya dong belajar. Di luar pembelajaran. Iya. Gimana? Iya. Itu sih nggak ada, sebenarnya nggak ada. Ya nggak baik juga buat ngisi-ngisi gituan. Ya otomatis ada yang sombong, ada yang maunya dihormatin, ada ya. Ya alhamdulillah ya, karena dari waktu guru ya, guru, jangan pernah mau ditakutin, yang penting disegenin. Woi deh. Gitu aja. Kata mutiara lagi. Jangan pernah ditakutin orang, tapi lebih baik disegenin orang. Karena orang yang ditakutin musuhnya banyak. Betul. Jadi malah makin diincar tuh. Iya. Artinya kan juga di sini bisa saya simpulkan di atas langit masih ada langit tuh Iya Bang. dong, pasti Takutnya ilmu kita kalah tuan. Gokil. Apalagi lagi kena apesnya deh. Ya udah. Betul. Memang itu ada pantangannya, selalu ada pantangannya dan memang dikasih tahu sama. Ya, pantangannya hampir sama lah sama kita orang beragama lah. Hampir sama lah. Nggak boleh maksiat, nggak boleh ya mabok apa semua. Jadi makanya buat teman-teman yang mau buat ini jangan dipantang. Gokil nih Bang. Kalau yang masih suka-suka maksiat ya jangan lah, kecuali ilmu-ilmu hitam lah. Mungkin banyak deh. Tuh, banyak juga Bang ya. Karena waktu itu ngisi juga sama guru ya. Ya ini pantangannya sebagai pantangan, sebenarnya bukan sebagai pantangan buat kita diri kita juga lebih baik. Ya kan? Sebenarnya sih bukan pantangan, sebenarnya bukan. Ya kita nggak maksiat, kita nggak
mabok kita baik kan. Betul. Bener nggak? Terhindar dari apes. Nah, mungkin ditakutinnya dengan cara itu. Jangan kayak gini-gini. Iya. Tujuannya sebenarnya buat itu, Bang. Bukan. Semua dibilang ya juga, walaupun dikasih Allah alam yang ngasih. Betul lah. Semua Tuhan yang punya ini, Bang, ya. Kalau memang waktunya udah lewat, ya mau berlapis-lapis tetap aja. Kalau dibilang tuh aneh, hampir di zaman sekolah tuh hampir mau ya nggak ada umur tuh udah berapa kali. Dari yang kelas 1 itu yang budut ulang tahun. Kedua yang di DKI, yang ditolongin temen. Betul. Ketiga lagi nyerang Bonjer di Sleepy. Di Lindestruck. Aneh. Buset. Apa di Lindestruck? Iya, ada sih, masih ada bekasnya di sini. Bagaimana anjing? Ini Bang Kanung buat ceritanya serem banget. Iya, di Lindestruck. Kenapa bisa sampai ke Lindestruck begitu, Bang Kanung? Aneh yang nabrak tuh. Abang nabrak truk, nabrakin diri begitu. Lagi ngejar Bonjernya. Lah, waktu itu lagi megang CR hampir gede deh. Nolongin temen bukan anak kampung Jawa, dia sering ikut. Dia jatuh, atau dari gang tuh anak bonjernya banyak, aneh seret, aneh tabrak tuh. Temen lari, aneh yang kelindes. Beneran kelindes. Bener kelindes begini, iya. Buset. Kirain mah udah patah, udah apa, masih bisa lari, nggak ada keluar darah. Pas sampai rumah baru darah keluar semua. Waduh, ceplakan ban itu masih ada. Masih ada bekasnya. Aduh. Ngeri. Iya. Mana yang itu sih nggak pernah cerita orang tua, yang taunya yang pas. Anjir. Aduh, Bang. Tapi tuh abang pas ke Lindestruck itu udah ngisi badan. Udah. Terus dulu tahu kereta? Iya, kereta kenapa nih lokomotif? Enggak kereta lokomotif. Kereta ayam disebutnya dulu. Kereta ayam yang isinya pedagang semua. Oh, kereta barang. Enggak, kereta penumpang tapi isinya pedagang semua. Kalau dulu dari Kebayoran sampai ke Pos Duri tuh. Itu di sambungan kereta. Itu kalau yang masih pada ingat itu ada besi siku begini. Betul. Oh ya, di sambungan kereta gitu. Ada besi siku. Ada nyender. Mau lagi nggak ikut lewat depan, ada nyender di situ. Nggak taunya kereta lagi mau nyambung rel. Otomatis itu rapet. Buset. Nih, dari depan mau belakang. Itu nggak bisa ngomong. Kirain tembus. Alhamdulillahirobbilalamin. Orang-orang udah pada teriak-teriak di kereta tuh. Pedagang semua. Itu siku besi. Iya betul. Iya. Dia lagi itu rapatnya kan rapatnya sentakan siapa yang bisa kecuali rapat pelan-pelan. Benar. Lah. Ini udah nggak bisa ngomong di sini dada udah ketekan depan belakang. Aduh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bang Anung begitu. Itu mah Bang Anung kagak lagi nyender nggak kirain pokoknya juga nggak tahu kalau misalkan akan nyambung kereta dia akan rapet. Boleh kalau tanya deh semua yang petugas itu kalau lagi nyambungin kereta itu akan rapet pasti sambungan kereta. Dia akan nyatu, makanya kan dikasih karet kan, ada karet kan, renggangan. Nah, itu dia. Karena dia buat itu fungsinya. Anjir loh, Bang Anung banyak banget apes sih dulu Bang Anung ya kejadian. Aduh. Tapi Allah tolong terus emang mungkin nih ya dibilang benar kata orang tua. Kalau orang bandel tuh nyawanya banyak. Tapi orang baik tuh cepet matinya. Memang begitu. Iya. Bener. Iya. Teman-teman yang orang-orang baik pada meninggal. Iya. Aduh. Kalau kita yang orang-orang nakal ntar dikasih. Tapi mungkin Allah jualan juga. Buat pelajaran apa buat juga pelajaran nih. Terus. Sadar kan ini. Masih mau gencet lagi. Anjir Bang Kanung luar biasa. Aneh bener jujur aja nih, nggak apa-apa cerita kejelekan lah. Dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak naik, sampai nggak lulus. Dari kelas 1 apa nih? Kelas 1 tuh mau naik kelas 2 nggak naik. Lah? Ya zaman sekolah kampung Jawa tau sendiri. Abang kelas 1 kagak naik? Iya. Terus? Ulang. Buset. Kelas 2 sama juga. Kelas 3 nggak lulus, ujian ulang. Abang bodoh. Masih ada, zamanannya masih ada ujian ulang. Masih ada ujian nyusulan ujian ulang. Itu bukan karena aneh bodoh. Di STM itu kalau nggak salah kita kedewasaan, bukan kepinteran.
Bukan. Yang dinilai itu kedewasaan. betul, Iya. Bang, ya. Lu mau bandel mau apa yang penting absen lu lancar. Nah, kadang kita masuk baru kan keluar sekolah aja kita bawa tas. Iya betul. Habis keluar udah nggak masuk lagi. Iya, di kantin aja lah. Iya. Bang. Kadang kalau lagi males, Pak, saya ngantuk, Ya, nggak ikut pelajaran. Ya udah keluar. cuek-cuek aja kayaknya dengan pendidikan Nggak ada. STM ya di situ dilihatnya kedewasaan. Lu dewasa kagak? Woi, sah. Kalau lu nggak dewasa ya itu. Ngulang siap. lagi, Ya, ngulang begitu lagi aja. yang seperti itu. Kalau buat nilai mah, alhamdulillah Aman. nilai mah tiap ulangan apa bagus. Tapi absennya busuk. Nggak buat apa juga kan? Iya. Benar-benar. Kita kedisiplinan kagak ada. Karena berbicara kedewasaan banyak sekupnya tuh Bang ya. Iya. Dari mulai kita harus tuh. Absen, nilai kehadiran, nilai pokoknya banyak lah, nilai sikap. Betul. Ya kan? Wah, banyak kejadian sampai waktu itu masih ingat Pak Agus. Pak Agus itu kejadian almarhum Tata, anak kota. Itu kita mau nyelawat, udah mau jalan itu, udah di gap guru banyak, guru udah tahu. Itu ada yang sempat udah jalan, ada yang belum. Nah, ini yang belum sempat jalan. Itu bawa pedang. Siapa? Aneh. Abang bawa pedang. Bawa pedang, pakai tas. Ya, jago-jagoan lah. Anak STM udah ahli deh buat bawa barang gitu deh. Pak jago dah buat Iya. ini Bang. Wah, udah bawa tas, pas tas gede pakai di tangan sini barang gede. Ditangkap sama Pak Agus tuh. Digebukin di situ juga sama Pak Agus. Aneh. Apa gini? Iya, akhirnya kabur juga, tetap kabur. Astaga. Berarti di momen almarhum Tata tuh ada nggak Belum, kita belum bentrok. belum Nggak ada bentrokan. Dibubarin karena Dibubar, menurut iya, Bang ya. dibubarin. Pernah kejadian juga, iya inget tuh. Pernah kejadian, aneh cuman berempat. Itu ada satu abang kelas juga, namanya Bang Anca, anak nabang juga. Anca, aneh, tuh dua lagi lupa deh. Itu aneh berempat lawan DKI, hampir 2 patas. Buset. DKI 2 patas. Aneh nggak ada yang pakai BR. Di mana kejadiannya Bang? Di depan RRI. Itu inget banget. Berempat, 2 lagi aneh siapa lupa, yang inget ya Bang Anca. Itu megang batu doang. Kata Anca, jangan dibuang dong ya, semua jangan buang ya batunya ya. Gue tahan sebisa kuat mungkin ya. Ya berdoa aja. Ada polisi yang dari Monas lah bubarin. Kita udah nggak ketemu bis soalnya di RRI. Ya alhamdulillah bener nahan hampir ya 20 menitan lah. Itu hampir nggak ini ya, entah DKI-nya juga gimana ya. Ya nggak mungkin juga sih mereka nggak selon, pasti ada yang selon ya. Karena kita berempat berjejer, bohong-bohongan, si Anca begini-begini, padahal nggak ada BR. Iya. Modal nekat aja. Batu juga jangan dibuang, pokoknya jangan dibuang, takut-takutin aja, takut-takutin. Hampir 20 menit, nggak tahu polisi. Bukannya aneh nggak ditangkap sama polisi, ditendangin lu. Ini lu berempat aja songong lu. Lawan segitu banyak. Iya, ditendangin. Itu momen mau balik apa mau berangkat? Mau berangkat pagi. Mau berangkat. Kita nggak salah ketinggalan. Ketinggalan, akhirnya turun yuk, karena naik patas budur. Naik 10 ketinggalan. Ya udah turun aja di situ yuk, di RRI. Nggak taunya dari sono udah mendeng. Untung aja. Iya, untung banget. Untungnya juga banyak untungnya deh pokoknya, alhamdulillah. Padahal dulu juga jarang, nggak rajin sholat banget. Tapi ya itu dia intinya ya. Doa orang tua. Berangkat sekolah, apalagi pas kejadian habis itu, udah dah. Orang tua dulu dah, pokoknya. Prioritas tuh Bang ya. Iya. Dapat ridho aja dari orang. Mana Bang Kanung? Ini masih ada lagi nih Bang, cerita yang emang berkenang buat Bang Kanung dan masih bisa dibagiin buat teman-teman Saja Channel nih Bang. Waktu itu ada kejadian perang kampung di sekolahan sama anak kampung Jawa. Lah, sama anak kampungan daerah situ? Iya. Sama kampungan kalau nggak salah kampung Gang Talib. Yang tahun 2000 tuh juga tahu semua. Itu perang gede banget itu. Sampai perang ini Bang, di mana ributnya Bang artinya? Di depan sekolah apa? Kita di depan persis pintu pagar. Lah, di situ. Buset. Terus ingat itu kita diserang pagi banget. Udah gitu anak-anak udah pada masuk belajar. Nah, cuman karena aneh waktu itu masuk udah kesiangan, ya udah nongkrong depan pos dia tuh. Kata denger kampungan situ dipalak.
kita juga nggak tahu, kaget. Nggak taunya kampungan itu datang nyerang kampung Jawa deh tuh. Gimana? Dioyak-oyak, disambitin semua, kaca pecah semua. Nah, anak-anak yang di kelas nggak boleh keluar pada. Ya, tinggal yang ada di kantin, Sama yang di pos pos, tadi tuh, iya. betul. Dari situ ya bingung, kita mau pakai apaan nih, bingung. Ada satu guru lemparin barang dari atas. Lemparin barang apa nih bang? Barang yang kesita semua deh. Oh, masa, dari Bang? Iya. dari ruang apa sih ya? Iya, Dulu ruang BK, ruang BK. ruang BK dah tuh. Dilempar dari atas deh tuh. Buset. Berapa biji ya? Ya udah, kita balikin, nah kita kejar tuh semua. Itu sama guru apa benar disupport Iya, bang? ya, Ya ampun. sekolahan kita hancur, hancur beneran. Apanya nih dari Kaca semua. dia sampai disambitin. masuk ke dalam bang? Enggak, pagar tutup rapet. Oh, Cuman harusnya dilimpahin, Bang, ya? iya, Anjir. disambitin semua itu rame. Ya udah, kita balikin keluar. Sampai ya ribut dia tuh rame deh. Sampai mundur maju mundur, sampai jebol juga sama kita. Ya kan beda lah. Nah, Betul. nyali ribut kampung sama nyali yang orang yang sering ribut sekolah sama ribut di kampung tuh beda. Beda nyali. kelas bang. Jauh banget. Cara ributnya juga jauh beda. Kalau di jalan kita kan ribut udah nggak ada batu, mana ada batu kita. Pedang. Ya adanya iya. bang, anjir. Pedang. Udah nekat-nekatan. Gua ngenain lu apa lu ngenain gue? Cuman itu aja pilihan itu ya, bang. di hari itu kita emang megang barang, kita jebolin deh tuh. Sampai jembatannya. Sampai mana nih? Sampai jembatan. Oh dia arah ke sini nih berarti nih, Iya. arah warteg bang ya? Ya, pas warteg itu tuh, sampai kita situ, sampai jebolin semua. Kejadian itu apa cuman satu kali itu apa ada terus Oh terus enggak, habis bergulir itu bang? kita mediasi, ada mediasi. Oh di mediasi bang ya? Kita terus polisi juga, polsek itu datang semua. Ya nggak mau berkelanjutan juga. Kacau juga, artinya memang pernah ada perang kampung nih antara di situ. Sama anak sekolah sama kampung tuh di situ. Kacau. Nah, seingat abang tuh bang, pada saat itu di mana biasanya titik kumpul basis abang untuk refreshing otak lah dan pikiran pada itu bang? Paling ya kita nongkrong di Harlan lah tuh di Jalan Baru. Namanya. Ya banyak ya cewek, kalau enggak kita Kenabang lari kita ke Jombang. Ke Jombang? Ada kenalan ya ada ya sekelompok cewek anak Jombang ya kita lari ke sana. Wede, saiki. Jadi ada satu keluarga juga, cuman lupa anaknya. Dulu ada kenalnya dari anak 38 tuh Serong. Akhirnya kenal kita ternyata rumahnya di Jombang. Ya udah nongkrong di Jombang. Sering nongkrong di situ Sudimara, ya. Sudimara Jombang ya. Kita nongkrong sana sampai nginep-nginep di satu keluarga juga asik. Itu satu keluarga asik. Nama yang cowoknya si Uwi ya kalau nggak salah. Uwi. Nah ceweknya dah cakep-cakep dah. Nongkrong Berarti sono rumah. Iya nongkrong di rumahnya pun kita nginep. Orang tuanya juga asik. Welcome mereka ya. Welcome banget, tahu kenal kita sampai ini ke sono-sono. Berarti berhubungan baik dengan abang nggak punya pantangan untuk deket sama cewek kayak gitu. Yang paling sering dilanggar ya itu dia dari kelas 2 kelas 3 tuh udah larinya ke judi terus. Malah gitu guys. Pokoknya kalau siapa tahu kenalannya deh, itu dibilang dewa judi dah. Siapa abang? Yang kenal itu yang paling dendam banget kalau main judi anak Manggarai dah. Emang Ada kenapa? juga. Kalah mulu. Iya. Kalau aneh main tuh anak Nabang nggak ada yang berani main. Iya. Gitu. Nggak Di ada. mana biasanya pada main di kantin? Pertama kita main di kantin, pindah ke Duri. Pindah ke Duri. Iya. Dari Duri pindah lagi ke Tenabang. Sampai malam dari Tenabang pindah kita ke Kebayoran. Sampai tengah malam. Sampai geser Iya. begitu. Main judi. Itu sekali menang sampai berapa emang Bang Kanong kalau menang? Waduh, menang jajan deh habis-habisan. Anak Nabang ngikutin nemenin aja, Iya. penting nemenin gue aja. Iya, apalagi si Rina tuh. Oh Rina ya selalu. Nemenin apa lu? Iya, pokoknya kalau aneh main udah nggak ada deh anak Nabang nggak ada yang main. Awalnya Nggak ada. kacau deh abang gue yang mau Iya, itu Capsa.
Itu anak juras, anak kota tuh kalau main dendam banget. Oh begitu, kalah mulu apa anjir. Boleh tanya deh semua deh. Iya betul ya. Pasti Bang. di zaman aneh lawannya bukan kelas 1. Waktu itu dari kelas 1 kelas 2 lawannya abang kelas semua. Campur semua di situ Bang. Iya. Anak 6. Nah, sampai judi di pos juri aja. Yang tukang pasangan rokok nyerah. Lah, nyerah man. Itu bisa begitu Bang? Iya. Pulang bawa rokok bisa 20 bungkus. Nah, anak bagi-bagiin aja anak-anak. Itu apa pakai buntut cicak kali Bang? Apa emang bagaimana Bang? Orang nggak tahu dari belum sekolah aja aneh udah jago matematika. Udah pinter. Gara-gara main judi. Gara-gara main judi. Anjir. Bener itu gila parah banget sampai lagi ujian aja nggak ini main capsa. Lagi ujian nih masih sempat main. Ujian di kelas dong berarti. Di kantin. Oh di kantin. Sampai di wali kelas bilang udah lo nggak usah ujian lo main ini aja. Main judi aja. Iya. Lah itu begitu karena dia kesel apa karena support abang buat main judi? Enggak kesel. Oh saking kesel. Ada guru. Saya kira udah main judi aja ntar gue bagi duit. Nggak ada. Main nih kadang kalau nggak di kantin main di gedung olahraga belakang. Sampai ke situ dulu main judi. Udah pokoknya yang paling musuh anak kota, anak juras tuh musuh banget teman. Musuh banget kalau nggak pernah menang. Nggak pernah. Iya. Kalau masalah makan anak-anak di kantin, kalau anak main judi, anak-anak nabang, wah udah pada makan enak. Oh, pada makan enak. Iya. Ayo, makan semua. Makanya pada nggak ada main. Ada satu musuh guru tuh musuh banget itu. Mas ya, Pak Erwandi. Itu musuh aneh banget. Aduh. Sentimen nama apa? Bukan sentimen lagi. Aduh gila. Woi lu anak nabang, minggir deh, nggak usah sekolah deh lu. Malah aja. Ya memang. Ya mau bandel. Iya. Cuman sekali lagi nih, bandel bukan berarti bodoh Bang. Iya. Bener. Anak STM nggak ada yang bodoh. Ada yang begitu Bang ya. Bandelnya. Karena buat masuk STM ya dibutuhkan nilai yang tinggi tuh. Ada batasan. Iya. Nah Bang Kanung, apalagi nih Bang yang abang bila mana diingat tuh masih rindu dengan hal itu Bang, ketika bersama-sama di Kampung Jawa atau khususnya basis Tanah Abang sendiri. Nah Bang ya sering kalau itu kita setiap malam minggu tuh kita begadang tuh Citarum. Di Citarum ya biasalah dulu lah mabok ya kan. Habis mabok nih tawuran dulu di Citarum, tawuran kampung dah tuh. Tawuran juga sama kampungan budut. Sama anak gantung. Iya, anak gantung sama anak Citarum. Kita tawuran itu tiap malam minggu. Tiap malamnya pasti tawuran. Pasti tawuran. Habis mabok apa tawuran. Waduh, gila. Habis tawuran begadang bakar ayam, udah selesai tawuran kita begadang bakar ayam, paginya ke Senayan. Iya. Ngapain? Ya. Ngerampok. Wajib. Emang begitu, Bang? Ya, begitulah zaman dulu lah. Waduh. Kadang kalau lagi ketemu musuh anak STM ada yang pakai baju budut, baju DKI, wah kita rame-rame. Ya kadang juga kita yang dudak-udak, dia lebih banyak. Iya. Kalau nggak ketemu tukang dagang. Yang satu duduk, yang dua duduk, yang belakang nampanin. Bener. Iya. Main geser. Iya. Dulu mah, aduh, nggak patut dicontoh. Dulu tuh kehidupannya begitu seperti itu Bang ya. Iya, zaman dulu ya kayak namanya mabok apa kita tuh nggak bingung. Kayaknya mudah banget didapetin Bang ya, sangat mudah. Yang dulu ya di kantin aja tinggal teriak. Nah, betul. Tinggal lempar. Udah gitu. Ya, memang realitanya seperti itu nih jadi. Nah Bang, di momentum akhir Abang tuh Bang, di kelulusan Abang. Itu bagaimana Bang euforianya pada saat itu Bang? Rame doang, kita nggak ketemu musuh. Nggak ada. Di terakhir itu nggak ada. Tapi sebelum lulus ada kejadian satu. Tapi nggak enak ntar sebutin ya. Iya, bagaimana tuh Bang? Monggo Bang Kanung, bagikan aja nih Bang Kanung. Ada kejadian satu ya, kita pengen jalan sampai ke Tugu Tani itu. Ini kejadian mungkin yang denger pada ketawa sih. Ya ketawa juga, sedih juga dan itu bodoh banget.
kejadian di Tugu Tani nungguin budut 40 lewat. Rencananya mau mantengin ke Iya, 40 nih. kita jalan nggak banyak, waktu itu nggak banyak. Cuman bober, aneh doang yang bober kalau nggak salah cerulit, bocer. Cerulit, budut ngeliat ada 2 orang atau 3 orang di pintu. Aneh masukin deh teh, udah. Nggak kena. Kalau nggak salah yang kena malah anggota TNI apa ya yang kena, kalau nggak salah. Udah deh tuh ngerapet, kita terusin kan ya, nggak usah, udah ngerapet. Nah takut ini kan, akhirnya tasannya aneh pegang nih sama temen cewek. Oh, siapa itu bang ceweknya bang? Porinah deh tuh. Oh, Porina, astaga. Itu nggak ada duaannya dia. Oh, Nggak ada dua. ceweknya pada saat itu bang? Oh, tahunan aneh 7 orang kalau nggak salah. Waktu tahunan aneh tuh yang aktif banget aneh 7 orang. Aneh, Parul, Adi, Bayu, Rina, pokoknya 7 orang, 2 lagi siapa ya lu? Itu tenabang semua campur. Tenabang semua. Itu 7 orang. Kita kalau kemana-mana sering bertujuh aja. Nah pas itu aneh pegang deh tuh, pegang nih Rin, bere. Kita jalan duluan. Apa lu mau jalan duluan? Ya udah, Rina jalan duluan. Naik ke atas, AC. Kita nggak mikir, nggak ada apa-apa, udah. Kita jalan mendeng, udah lewat lolos. Nggak taunya Rina udah ketangkep. Buset. Si Porina itu malah ketangkep. Dia ketangkep sama yang anggota tadi bang. Nah ketangkep di mana emang? Abang kagak ngeh. Kita nggak tahu. Pas tahu kabar ya ketangkep. Ya udah, gimana? Nah, yang sedihnya lagi ketangkep sih dalam tas aneh tuh ada rapot. Buron deh tuh. Siapanya abang? Aneh iya. Ya Allah. Hampir 2 minggu ya aman, tapi ya korban Porina. Nah Porina itu akhirnya bagaimana dia? Alhamdulillah malam lu keluar. Oh, Tapi ya keluar biasa. Tempat lah di mop gitu Ya lah. ada tebusan lah. Oh astaga. Nah, Ya ada barang bukti. Betul, ada barang buktinya bang. Iya. Nah memang pada itu bisa agak ngeh Porina itu apa Kita nggak tahu. Nah, ya orang dipikir nggak akan enggak lah. Orang dia sendiri cewek malah. Nah itu bang, tadi bang tuh. Itu malah jadi TNI yang kena anggota bagaimana? Kayaknya di depan. Itu ingatnya di depan, dia juga mau ini. Ributnya di dalam Di patah. dalam. Oh, Dalam. pelajar budutnya ada berapa orang? Enggak banyak, dia ada ya sekitar 5 orang, 4 orang, 5 orang. Buset, parah banget anjir. Dan tapi alhamdulillah Porina lulus juga dong iya, ya, artinya malam itu keluar. Malam itu keluar ya bang. Nah. Oke. Itu yang sekarang nih bang nih. Hikmah apa nih bang yang abang petik buat pribadi abang yang memang ya karena itu gue jadi sekarang nih. Apa tuh bang? Ya mental udah kuat ya buat hidup keras kayak sekarang begini. Udah nggak kaget bang ya. Iya. Apalagi kalau sekarang banyak perang-perang kampung, ya banda-banda zaman dulu masih tersimpan awet. masih banyak. Masih tersimpan. Iya. Kadang juga kalau lagi ada anak di rumah, aduh kadang ngelihat malu kadang. Oh, abang secara pribadi masih simpan tuh bang. Banyak. Woset. Kadang Nanti kalau kita anak-anak- main ke tempat Bang Anu nih. Kadang kalau anak-anak di kampung ada tawuran aja. Om pinjam om barang. Aduh, udah jangan deh. Buat Kalau apa? iya ntar lo kena, gue yang ngembek-ngembek, gue pusing lagi. Bener bapak-bapak gue lagi Iya. dipanggil nih. Mungkin kalau anak sekarang udah nggak ada yang tawuran sih ya. Tapi ya jangan sia-siain lah sekolah lah. Sekolah jangan disia-siain. Apalagi di zaman milenial begini, aduh. Nggak butuh nilai bagus, tapi lu butuh kemampuan. Betul. Nggak butuh. Lu punya nilai bagus, pengalaman lu, kemampuan lu kagak ada, Minim buat apa juga? nggak bisa. Iya. Sekarang semua udah pakai otomatis. Manusia udah nggak ada yang kepake. Tapi kalau otak-otak lu minim, Betul. Kalah malah makin nggak kepake lagi. sekarang gitu. masih berapa banyak sarjana yang nganggur. Betul. Seperti itu. Iya. Makanya jangan sia-siain sekolah ya. Setinggi-tingginya ilmu lu nggak akan ada cukupnya. Tuh. Sampai nggak ada mentok-mentoknya tuh ilmu. Jauhin narkoba, banyakin ibadah. Nah, benar.
ibadah lu salah satunya kalau lu ibadah ya udah pasti terjauh lah semuanya dari yang gitu-gitu ya, apes ibadah, orang tua kasihan. Itu yang kasihan, yang utama kita deh orang tua deh. Orang tua jadi jangan prioritas. sayangi nyawa lu lah. Betul, karena nyawa cuma sekali nih, nggak bisa ditambah. Nggak ada. Wallahu alam dah. Wallahu alam aja. Jangan ya kisah gue cukup kisah gue aja deh. Jangan sampai terulang dan jangan mau dicoba-coba nih ya. Jangan. Karena jarang banget orang dapat keberuntungan seperti Bang Kanu. Betul. Jadi rasanya seperti itu aja obrolan kita pada sore hari ini bersama Bang Anung. Akhir kata dari gua atas nama pribadi, mohon maaf bila mana ada penyebutan nama ataupun lain sebagainya, bukan bermaksud untuk mengecilkan ataupun kembali mengupas luka lama nih. Namun itu adalah semua realita yang Bang Anung alami di eranya. Oke, jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar, bravo.